Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Para siswa di mana saja berada, kali ini saya akan presentasikan tugas bahasa Indonesia di LKS-nya, tepatnya di halaman 11 kalau di buku paket bahasa Indonesia. Jadi saya akan presentasikan bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 3. Jadi di LKS atau di buku paket bahasa Indonesianya itu ada tugas mendaftar majas. Ya, jadi sebenarnya untuk teks 1 itu sudah ditulis majasnya. Ya, yang belum selesai yaitu teks 2, teks 3, dan teks 4. Ya, namun sebelum mengerjakan tugas ini, ya terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama mengenai pengertian majas. Ya, apa itu majas? Ya, majas itu merupakan suatu gaya bahasa. Ya, tentunya ada tujuan yang ingin disampaikan, yaitu untuk menyampaikan pesan, baik secara imajinatif atau secara kias. Ya, imajinatif maksudnya itu bersifat khayal. Ya, kalau kias itu maksudnya berupa perumpamaan atau ibarat. Nah, di dalam teks deskripsi yang telah dibaca, yaitu teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4, yaitu sebenarnya ada 3 jenis majas. Ada majas personifikasi, ada majas asosiasi, kemudian ada majas alegori. Jadi itu 3 jenis majas yang ada di teks deskripsi yang sudah dibaca. Nah, apa itu majas personifikasi? Ya, majas personifikasi itu ya merupakan suatu majas yang memanusiakan benda mati. Maksudnya benda mati di sini seakan-akan berbuat seperti manusia. Ya, tetapi bisa juga tumbuhan atau hewan berbuat seperti manusia. Nah, itu juga dianggap sebagai majas personifikasi. Nah, sebagai contoh di sini yaitu hari yang baru telah tiba dan pelangi di atas langit telah muncul tersenyum padaku. Nah, ini termasuk majas personifikasi karena ya memanusiakan benda mati. Ya, seharusnya kan cuma manusia yang tersenyum. Ya, tetapi di dalam contoh ini ya ternyata bukan manusia yang tersenyum. Ya, jadi di sini yang tersenyum yaitu pelangi. Jadi tidak mungkin pelangi itu tersenyum. Hari itu tidak mungkin tersenyum. Ya, hanya manusia yang tersenyum. Ya, tetapi ada maksud di sini yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, maksudnya di sini ada orang yang selalu berpikir optimis menjalani hari-harinya yang baru. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu majas asosiasi. Nah, apa itu majas asosiasi? Ya, ini kalau kita cermati secara keseluruhan, maksud dari majas asosiasi, ya di sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa ya majas asosiasi itu seakan-akan menyamakan sesuatu. Ya, ada satu objek yang disamakan dengan objek lainnya. Nah, contoh di sini ya rambutnya ikal seperti ombak yang menari-nari di lautan. Ya, jadi adanya kata seperti berarti menyamakan sesuatu. Seakan-akan menyamakan di sini objek rambut dengan objek ombak. Ya, jadi seperti itu. Ya, tetapi untuk contoh ini sebenarnya ada 2 jenis majas. Ya, kalau kita ambil secara keseluruhan, ya di sini ada majas asosiasi, kemudian kemudian kalimat ombak yang menari-nari di lautan. Nah, itu masuk majas personifikasi karena ombak seakan-akan berbuat seperti manusia, padahal cuma manusia yang menari-nari. Ya, jadi ada maksud penjelasan secara rinci dari contoh yang diberikan. Ya, bisa dibaca secara keseluruhan apa itu penjelasannya secara rinci. Kemudian yang ketiga yaitu majas alegori. Jadi majas alegori ini ya ini
ya suatu majas yang menggambarkan suatu objek dengan bahasa kias. Ya, bisa kita cermati secara keseluruhan ya supaya kita tidak gagal paham. Ya, maksudnya kita pahami secara keseluruhan. Ya, adapun di sini contohnya itu anak bayi diibaratkan seperti kertas putih yang masih kosong. Jadi anak dianggap seperti kertas putih yang masih kosong. Ya, jadi ada maksud di sini yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, maksudnya dia sama sekali belum mengetahui apa-apa, belum mempunyai dosa dan lain sebagainya. Ya, kita berperan, ya terutama orang tua itu berperan menentukan seperti apa anak itu nantinya bakal menjadi orang yang berbakti atau menjadi orang yang durhaka. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya minta supaya dipahami ketiganya itu majas personifikasi, majas asosiasi, kemudian majas alegori. Ya, jadi untuk dipahami itu harus dibaca dengan teliti. Jadi silahkan diulang-ulangi di apa itu personifikasi, apa itu asosiasi dan alegori. Ya, jadi usahakan dipahami definisinya. Nah, kemudian kembali ke tugasnya. Ya, jadi sisa kalian cari di sini majas yang ada di teks 2, teks 3, dan teks 4. Ya, tentunya untuk mengisi atau mendaftar majasnya, yaitu tentunya harus dibaca kembali, itu dianalisis kembali itu teksnya. Nah, di sini untuk teks 1 sudah dituliskan, yaitu batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, di sini ya ini termasuk majas personifikasi karena di sini ombak seakan-akan berbuat seperti manusia. Ya, menggempur, dan itu dijaga oleh batu karang. Di sini batu karang juga seakan-akan berbuat seperti manusia. Ya, jadi seperti itu. Sekarang sisa kalian cari di teks 2 itu majas apa, ya teks 3 majas apa, teks 4 majas apa, kemudian sisa kalian tulis ya contoh majasnya atau kalimat majasnya. Ya, misalnya kalau majas asosiasi di teks 2, nah apa contoh kalimat majasnya. Kalau majas alegori, apa contoh kalimat majasnya. Kalau majas personifikasi, apa contoh kalimat majasnya. Ya, saya kira seperti itu. Lebih lanjutnya bisa dikomunikasikan lewat WA. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.